Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Izati dan teman saya ini Putra Mawati akan mempresentasikan penilaian saham dan strategi pengolahan saham. Yang pertama, nilai intrinsik dari nilai pasar. Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi yang penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham yang bersangkutan atau overvalued atau undervalued. Dalam penilaian saham dikenal dengan adanya 3 jenis, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Ada 2 pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental, yaitu pendekatan nilai sekarang dan pendekatan rasio harga terhadap earning. Pendekatan nilai sekarang, perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Nilai intrinsik atau disebut juga nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa datang. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian suatu saham. Pendekatan nilai sekarang, prosesnya meliputi estimasi aliran kas saham yang di masa depan, estimasi tingkat return yang disyaratkan, mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan, dan nilai sekarang setiap aliran kas tersebut sehingga diperoleh nilai intrinsik. Model diskonto dividen ini untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Dengan perumusan model secara matematis berikut ini. Dan model pertumbuhan nol ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Dengan rumus menilai saham dengan model seperti ini. Model pertumbuhan konstan, yaitu model ini dipakai untuk menentukan nilai saham jika dividen yang akan dibayar mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Dan proses menghitung nilai model pertumbuhan tidak konstan atau ganda menggunakan model pertumbuhan dividen tidak konstan dilakukan dengan rumus berikut ini. Menentukan return yang disyaratkan. Tingkat return yang disyaratkan digunakan sebagai tingkat diskonto dalam model diskonto dividen. Tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimal yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk bersedia berinvestasi. Menentukan tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan di masa mendatang tidaklah selalu mudah diprediksi. Namun dengan mengetahui tingkat pertumbuhan masa lalu dan saat ini, baik tingkat pertumbuhan perusahaan, industri, atau perekonomian, analisis sekuritas dan investor akan mempunyai kemudahan dalam memprediksi tingkat pertumbuhan di masa mendatang. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu selanjutnya penerapan model diskonto dividen. Jadi pengalaman personal dan judgement juga mempengaruhi analisis penilaian saham. Jadi model diskonto dividen itu dapat diperluas dengan mempertimbangkan pertumbuhan dividen dengan cara mengestimasi tingkat pertumbuhan. Jadi tingkat pertumbuhan itu dapat diestimasi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan berkelanjutan yang telah dibahas sebelumnya atau tingkat pertumbuhan perekonomian. Dan sedangkan K-nya itu dapat ditentukan dengan menggunakan CAPM. Nah, dalam pendekatan PER atau disebut juga pendekatan multiplier, investor itu menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Jadi untuk menghitung PER itu harga saham dibagi earning per lembar saham. Dan untuk rumus lainnya untuk menghitung PER suatu saham itu bisa diturunkan dari rumus yang dipakai dalam model diskonto dividen, yaitu P0 garis miring E1 sama dengan D1 garis miring E1 dibagi K dikurangi G. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan penilaian saham lainnya. Nah, rasio harga atau nilai buku sendiri tuh hubungan antara harga pasar dan nilai buku per lembar saham itu
dapat dipakai untuk menentukan nilai saham. Jadi, rasio harga terhadap nilai buku itu banyak digunakan untuk menilai saham-saham sektor perbankan. Nah, dalam hasil penelitian itu menemukan bahwa saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi dibanding saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang tinggi. Nah, untuk pendekatan penilaian saham lainnya selanjutnya itu ada rasio harga atau aliran kas. Nah, pendekatan ini tuh mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan, bukannya earning perusahaan. Nah, dalam penilaian saham perusahaan sendiri, investor itu bisa menggunakan informasi rasio harga atau aliran kas ini sebagai pelengkap informasi PER. Ya, karena data aliran kas perusahaan itu bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi investor tentang perubahan nilai saham yang akan terjadi. Nah, untuk EVA-nya sendiri itu apa? EVA itu mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, asumsinya itu bahwa jika kinerja manajemen baik, efektif kan, maka akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan sendiri. Jadi EVA itu dihitung dengan mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, baik untuk biaya hutang maupun modal sendiri. Nah, untuk pendekatan penilaian saham lainnya itu secara sistematis itu EVA suatu perusahaan itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi EVA itu sama dengan laba bersih operasi setelah dikurangi pajak dikurangi besarnya biaya modal operasi dalam rupiah setelah dikurangi pajak. Dan untuk selanjutnya EVA itu sama dengan EBIT 1 dikurangi pajak tutup kurung dikurangi modal operasi presentasi biaya modal setelah pajak. Nah, untuk strategi pengolahan saham sendiri itu bagaimana? Nah, dalam berinvestasi pada saham itu, investor harus berhati-hati memilih strategi. Investor itu dapat memilih strategi aktif atau strategi pasif. Namun, juga dapat menggabungkan keduanya. Investor yang memiliki strategi aktif, mereka akan secara aktif melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham. Nah, serta berbagai tindakan aktif lainnya itu untuk menghasilkan return abnormal. Investor yang memilih strategi pasif akan cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya akan mengikuti indeks pasar saja. Untuk penjelasannya lebih lanjut yaitu strategi pasifnya itu gimana sih? Nah, dalam konsep pasar efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Investor itu yang menggunakan strategi pasif itu percaya bahwa harga pasar yang terjadi itu adalah harga yang mencerminkan nilai instruksi saham tersebut. Jadi, untuk strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio itu meliputi 1. Strategi beli dan simpan. Untuk yang kedua itu strategi mengikuti indeks. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu strategi aktif. Nah, tujuan strategi aktif itu apa sih? Ya, mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh dari strategi pasif sendiri tadi. Jadi ada 3 strategi yang biasanya dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham itu sendiri. Nah, yang pertama itu pemilihan saham, yang kedua itu rotasi sektor, dan yang terakhir itu strategi momentum harga. Nah, itu aja presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.